5, 4, 3, 2, 1, lights on! Hey guys, what's up? It's me, Cinta, dan senang sekali kembali lagi di Bicara Cinta. Hari ini aku punya guest star yang sangat cantik, pinter, dan bertalenta. Langsung aja, siapa dia? Feby Rastanti! Hai! Pertama-tama aku mau bilang bahwa aku sangat bersyukur kamu bisa ada di sini hari ini karena udah berkali-kali aku nge-invite kamu tapi nggak tahu kenapa schedule kita nggak pernah pas. Ya akhirnya ya. Dan aku senang sekali kamu sekarang udah sehat dan bisa bergabung sama kita di sini. Alhamdulillah, akhirnya setelah 2 kali PCR negatif baru aku berani keluar dari rumah. Iya, but I mean we're all like being very careful kan. Kita selalu tes dan lain-lain. Jadi aku nggak khawatir selama kita di rumah aja dan kebetulan ini di rumah aja. But anyway, sebelum kita ngobrol panjang lebar, gimana kalau kita main game dulu? Oke, boleh. Yeah? Time for spin the wheel. Alright. Ladies first, I'm a lady too actually. Tapi kamu guest star Guest aku. first ya, guest first. Aku jadi putar nih, langsung putar. Spin the wheel. Answer. Oke. Yang membuat emosi saya tidak terkontrol adalah kalau ngelihat orang udah salah, keras kepala, kekeh, terus misalnya ternyata akhirnya dia tahu dia salah, bukannya dia minta maaf dan kayak secara gentleman kayak oh oke, gue salah, kayak ya nggak apa-apa, tapi malah nyari justifikasi, pokoknya ya gue harus benar gitu. Wow, tadi Feby bilang secara gentleman, berarti otomatis yang dia omongin adalah cowok. Siapa cowok ini? Iya, maksudnya enggak. Oke, salah. Diralat secara gentle kayak ngomong kayak oke, gue salah. Jadi ini apply buat cewek dan cowok both, ya. Buat cewek, buat cowok. I'm just kidding. Answer. Sahabat saya bilang saya orangnya keras tapi sangat peduli, and that's true. Kalau udah masuk circle terdekat aku orang yang sangat mencintai teman-teman aku, sangat peduli, sangat pokoknya all in. Teman-teman aku tahu mereka bisa percaya dengan aku, tapi at the same time I show them tough love. Kalau aku merasa mereka sedang ke arah yang buruk atau misalnya melakukan sesuatu yang tidak baik, mereka tahu aku akan bilang apa adanya. Aku nggak akan takut menyakiti perasaan mereka. Gitu. No. Like it's tough love, but you know that it comes from a good place. Ya. Gitu. Your turn. Oke, do it. Let's see. Kasih tunjuk. Gak bisa cinta. Really? Okay, I respect Feby's decision karena aku pun orangnya sangat private. Tapi kira-kira siapa yang ada di recent calls dia? We'll never know. Tunjukkan gaya kamu memfoto lawan mainmu seolah kamu seorang fotografer handal. Oh oke, let me do that. Kebetulan nih Feby, aku baru dapat handphone baru. Jadi kalau aku menjadi fotografer handal, pertama angle itu penting. Aku selalu kalau full body ngambilnya tuh dari bawah. Kenapa? Supaya objek dari foto itu kelihatan lebih tinggi dan langsing. Terus framing tuh penting, nggak boleh terlalu banyak headspace di atas atau di bawah. Jadi pokoknya kalau jadi fotografer handal aku akan berusaha, sok gaya-gayaan gitu, dari bawah, dari atas. Tapi angle is everything, dan makanya fitur kamera yang baik itu juga penting supaya lightingnya bagus, warnanya bagus, dan ya kita kelihatan lebih fresh gitu, jadi nggak perlu photoshopan. That's how I would take a picture. Oh, your turn. My turn? Yeah. Oke. Tetap do it. Kayak udah berharap kayak aduh duit, kenapa nggak answer aja, oke. Girl crush kamu di TikTok atau Instagram, kasih lihat kontennya. Di Instagram
aku suka sama Teza. Dia tuh fashion blogger gitu. Oke. Do you get inspired by her dan mulai beli-beli outfit seperti dia? More or less sih. Oke. Tapi kalau misalnya kayak satu orang doang, aku nggak pernah ada satu fashion icon yang bener-bener aku jadiin panutan gitu, karena aku orangnya suka nyoba hal baru. No, but you're very fashionable dan kita bisa lihat evolusi fashionnya Feby dari awal karir sampai sekarang. It has changed a lot, but it's okay. Kita semua, thank God, kayaknya gimana ya, glow up kita lumayan baik. Thank you. Answer. Pengen dapet answer, takut dengan kartu dare. Give away sesuatu yang kamu punya untuk yang nonton. Oke, I have a perfect idea. Kan aku baru cerita ke kalian, aku baru dapat handphone baru kan. Jadi, aku akan memberikan 2 Oppo Reno 6, yaitu HP terbaru dari Reno series dari Oppo. Dan bagaimana caranya kalian bisa memenangkan Oppo Reno 6 ini? Kalian harus stay tune sampai akhir acara karena aku akan kasih tahu kalian gimana caranya kalian bisa dapetin handphone keren ini. Jadi kalau mau kembaran sama aku, stay tuned until the end of the show. But anyway, how about sekarang kita chit-chat, main gamenya udah dulu karena banyak yang ingin aku bahas sama kamu. Jadi langsung aja, chit-chat time. Oke, Feby, jadi kamu kan udah di dunia entertainment tuh lama banget ya, sejak umur 9 kalau nggak salah, 2005. Yeah. Tapi sebenarnya kamu sebelum masuk dunia entertainment, punya nggak sih visi lain dalam hidup kamu, misalnya ingin jadi dokter, atau jadi guru, atau jadi profesi lain? SMP aku nggak ada kepikiran pengen jadi artis sih, Cinta. Aku pengen jadi pengacara. Aku dari SMP tuh orang-orang udah tahu, kalau nanya, iya Feby mau kuliah di mana, udah tahu. Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aku dengan percaya diri aku ngomong kayak gitu, mau jadi pengacara. Tapi aku sebenarnya sangat interested untuk tahu ini sih. Kamu kan dari SMP dan SMA udah tahu pengen masuk UI. Tapi di masa itu juga sebenarnya karir kamu udah mulai berkembang. Apa yang membuat kamu ingin men-challenge diri kamu sendiri sehingga inginnya juga masuk, bisa bilang, universitas terbaik di Indonesia? Why was education so important to you? Mungkin karena aku diajarin sama papa sama mama aku kali ya. Emang dari kecil aku disuruh mencintai pelajaran. Jadi nggak yang kayak, Feby sekolah ya pokoknya nilainya yang bagus. Tapi buat suka sama belajarnya. Apa sih sebenarnya values yang diterapkan oleh orang tua kamu saat kamu tumbuh besar? Apakah, pokoknya kamu di sekolah harus nilainya segini supaya kamu jadi orang sukses, atau mungkin, just enjoy life, tenang aja? Gini, karena mama papa aku sebenarnya bukan berasal dari background yang pendidikannya tinggi, makanya sebenarnya itu yang mendorong mereka untuk bikin aku kayak, Kak, harus pendidikan tinggi ya. Pendidikan tuh harus diraih setinggi-tinggi mungkin. Harus kuliah, kalau bisa sampai S2. Aku karena kompetitif, jadinya ya makin kayak ke-trigger lagi buat jadi lebih pintar lagi gitu. Aku sama seperti Feby sebenarnya. When I was a kid, my parents never said, kamu harus yang terbaik. Tapi nggak tahu kenapa dalam diri aku ada gitu. Tapi aku rasa karena dulu aku juga atlet. Jadi aku diajarkan untuk selalu kompetitif. Ada nggak mungkin moment atau event dalam hidup kamu yang membuat kamu sadar, mungkin ini alasan kenapa aku kompetitif. Mungkin ini alasan kenapa aku suka belajar. Aku soalnya diajarin kalau selalu belajar di sekolah dari SD tuh diajarinnya sama papa. Jadi kayak ada rasa kompetitif, aku pengen lebih pintar dari papa. Aku pengen kayak kalau diajarin sama papa pengen, kok papa bisa, aku pengen juga bagus gitu di mata papa, dipuji papa gitu. Emang emosi apa sih yang kamu rasakan saat dipuji atau mendapatkan, bisa dibilang, positive response atau affirmation dari papa kamu atau orang-orang di sekeliling kamu? Apa emosi yang kamu rasakan? Achievement sih, karena kalau pinter aku ngerasa aku berusaha keras untuk itu. Aku belajar, aku usaha untuk itu. Jadi ketika ada orang yang bilang aku pinter, ketika aku bisa dapat nilai bagus, puas. I see. Tapi dulu kalau kamu misalnya mengachieve suatu hal, misalnya nilai A atau recognition dari guru kamu, dari orang tua kamu, itu kamu ngasih diri kamu sendiri reward nggak?
Kalau for my parents, mereka nggak pernah menjanjikan kayak, oke, kakak kalau misalnya ranking 1 dapat ini ya, nggak pernah dijanjiin itu. Jadi makanya aku nggak mengejar itu untuk hadiah. Nilainya dan masuk ke universitas bagus itu udah reward buat aku. Itu udah recognition buat aku kayak I can do this, kayak see, kayak gue bisa. Tanggapan Feby gimana? Kamu pernah nggak merasakan titik depresi atau benar-benar low gara-gara misalnya kamu nargetin untuk diri kamu sendiri pengen nilainya 10 tapi kamu hanya dapet misalnya hanya 6 gitu? Aku orangnya lumayan rasional kalau misalnya emang aku nargetin pasti setinggi-setinggi mungkin. Jadi aku misalnya target 10, terus misalnya aku nggak dapet, ya mungkin aku dapet cuma 7. Terus aku bukannya jadi sedih, aku introspeksi diri, kenapa bisa sampai 7 ya Feb? Mungkin ada yang salah. Aku rubah energi sedihku bukan jadi kayak negatif, tapi yang positif, lebih ke arah introspeksi diri dan belajar dari orang lain. But I feel like you're so lucky karena Feby mungkin seseorang yang dari orang tua dari dulu diberikan support dan dari dulu diajarkan untuk hey kalau gagal bukan berarti kamu akan gagal selamanya. Belajar dari kesalahan kamu dan cari tahu apa yang kamu bisa perbuat lain kali untuk membantu situasi itu. Tapi banyak anak-anak di luar sana yang mempunyai pressure yang sangat besar dari orang tua. Sampai-sampai di Singapura ada juga studi yang mengatakan bahwa semuda umur 8 tahun udah ada anak-anak yang ingin bunuh diri gara-gara nggak dapet nilai A atau nilai yang terbaik. Mau bilang bahwa aku sangat beruntung dan sangat bersyukur sih aku punya orang tua yang nggak pernah diituin kok kayak standar oke kak harus ranking 1 ya harus ini, nggak pernah sama sekali. Pokoknya diajarin belajar, kakak gimana PR-nya kurang yang mana, ayo belajar bareng, diajarin belajar dan diajak belajar. Tapi menurut kamu kepintaran seseorang apakah hanya bisa dijudge dari sebuah nilai? Not at all, enggak. Karena ya aku bisa menyaksikan banyak orang-orang di sekitar aku yang nilainya bagus, tapi ternyata arah hidupnya tidak positif. Iya betul, maksudnya jalan pikirannya sempit. Hidup tuh nggak bisa diukur dari cuma nilai doang. Kayak setelah aku dapat nilai bagus, terus misalnya aku ngobrol sama orang yang nilainya kurang, tapi ternyata dia bisa inspire aku jauh daripada aku bisa inspire dia. Aku kayak, damn, enggak Feb, ini bukan cuma soal nilai, kayak banyak banget hal yang bisa dipelajarin di dunia ini daripada sekedar apa yang ada di sekolah gitu. Exactly, dan untuk teman-teman di rumah yang sekarang masih sekolah mungkin dan merasakan pressure dari orang tua atau siapapun itu untuk harus mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, kalian harus mengerti bahwa kita semua nggak ada yang sama. You know, kadang-kadang ada orang yang mungkin memang sangat pintar secara akademis, tapi ternyata nggak bisa melakukan hal-hal praktikal di luar lingkungan sekolah. Tapi ada juga yang mungkin seseorang yang pintar banget seni, bisa berakting, bisa menggambar, bisa melakukan hal-hal unik atau bermain instrumen secara indah, tapi sekolahnya kurang baik. Jadi at the end of the day kita nggak bisa menyamakan satu sama lain karena kita semua punya proses belajar sendiri. Hebat di bidangnya sendiri tuh ya tetap hebat, bukannya hebat jadi pengacara dan hebat jadi artis, terus hebat jadi artis ya jadi lebih rendah daripada hebat jadi pengacara. Enggak, sama-sama hebat kok. Aku pernah baca dari buku, ada orang tua bilang ke anaknya, seseorang hanya menghargai kamu kalau kamu pintar secara akademis. Do you agree with that? Kalau dibilangnya hanya, enggak. Tapi kalau seseorang menghargai kamu karena your academic, iya. Karena aku sendiri merasakan dengan aku meraih pendidikan tinggi, aku nilainya cukup baik. Aku punya value dalam diri aku yang nggak dipunyain orang lain ketika aku ngomong. Tapi kalau hanya menghargai, hanya based on your academic skills dan nilai kamu, enggak. Maksudnya terlalu sempit kalau cuma nilai dan menghargai orang dari akademisnya doang. I totally agree. Dan teman-teman di rumah yang mungkin sekarang secara performa akademik kalian kurang baik, jangan putus asa, jangan berhenti berkembang. Karena kalian harus tahu bahwa sistem pendidikan kita, nggak hanya kita sistem pendidikan full stop di negara manapun, nggak perfect.
Jadi mungkin ada kelas-kelas yang ada di sekolah kalian atau cara penilaian yang sebenarnya nggak menunjukkan potensi kalian yang sebenarnya. Dan aku bisa kasih example yang baik. Banyak sekali orang-orang sukses yang sebenarnya nggak mahir waktu sekolah. Kayak misalnya Simon Cowell. Dia sangat sukses, sangat terkenal. Dia yang meng-establish banyak ajang-ajang kontes bakat. Dan lihat sekarang, dia di sekolah waktu itu fail terus. Tapi sekarang dia jadi orang sukses. Atau Robert Downey Jr. Dia adalah aktor yang bisa benar-benar mendalami sebuah karakter dan membuat kita sebagai penonton benar-benar inspired dan wah akan kehebatan dia. Tapi dia pun dulu di sekolah gagal. Dan terakhir Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia. True. Dia juga waktu sekolah bukan murid yang baik, tapi lihat di mana dia sekarang. Jadi ini bukan aku bilang pendidikan nggak penting. Pendidikan is super important. Dan ya, pendidikan bisa membantu kalian lebih dihargai orang lain. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kalau kalian gagal di sekolah, kalian tidak bisa menjadi seseorang. Semoga aja generasi selanjutnya nggak merasakan itu kali ya. Iya, tidak merasakan pressure yang harusnya tidak ada. Apalagi di umur yang sangat muda, 8 tahun mau membunuh diri hanya karena sebuah nilai, itu sedih sekali. But, ini mungkin maaf ya kalau aku salah, tapi aku sempat nonton di salah satu podcast, kamu bilang waktu sempat nggak masuk UI, kamu mau bunuh diri. Is that just a clickbait or is that... It's real. It's real? Karena kamu orangnya ambisius kan, Cita. Kalau kamu pengen sesuatu tuh kamu pengen banget dan kamu pasti benar-benar 100%. Kalau bisa 1000% kalau kamu mau sesuatu. Dan I feel like I already gave my 1000%. Kayak I already gave my all dan ternyata nggak dapet. Terus aku ngeliat teman-teman aku yang kayak santai-santai aja, duduk-duduk aja, kok dapet. Itu bikin aku kayak, duh. Dan kayak tadi yang aku bilang, aku dari SMP udah tahu aku mau masuk mana, Universitas Indonesia, jurusan hukum, nggak berubah. Dan waktu itu, bagaimana kamu mengekspresikan kesedihan dan frustasi kamu saat pertama nggak keterima, sebelum kamu mencoba lagi? Pertamanya aku nggak ngunci diri sih, tapi lebih ke arah kayak nangis-nangis terus di kamar. Itu kayak sehari doang. Abis itu aku kayak, udahlah, coba kita, nggak apa-apa Feb, masuk UI itu bukan jalan satu-satunya menuju sukses. Nggak masuk UI itu bukan berarti lo gagal kok. Kayaknya daripada aku buang-buang waktu, mendingan aku fokus sama karir aku dulu aja kali ya, maksimalin apa yang aku bisa maksimalin. Terus akhirnya aku kayak, itu lagi sedih, aku kayak ke toko buku, kayak beli-beli yang kayak buku-buku motivational gitu, biar aku bisa lebih let go apa yang terjadi. Maksudnya ya udah, emang lo udah ngasih yang terbaik, tapi ya Tuhan nggak kasih lo sekarang, mungkin tahun depan. Terus aku ya udah berusaha nambah skill baru, kayak aku les bahasa Inggris juga. Jadinya aku kayak But to be honest, aku hanya mau bilang bahwa aku bangga banget sama Feby, dan ini mindset yang teman-teman di rumah anak muda harus punya juga. Saat kalian merasa benar-benar jatuh dan di bawah, jangan diam dan merasa kalian stuck dalam hidup. Malahan kalian harus cari dari dalam diri kalian kemauan untuk mau belajar suatu hal yang baru dan cari kesempatan lain. Karena kalau kalian diam aja, bagaimana kalian expect bahwa situasi hidup kalian akan berubah? At the end of the day, kehidupan kalian ada di tangan kalian sendiri untuk bisa berubah ke arah yang lebih positif. Setuju banget sama yang kamu bilang, ya di tangan kamu. Kalau kamu gimana mau expect situasi berubah kalau kamunya sendiri nggak ngelakuin sesuatu, nunggu orang buat ngelakuin untuk kamu tuh, kamu akan nunggu seumur hidup. Karena aku pernah baca bahwa kadang-kadang seorang murid itu malahan bisa gagal dalam suatu hal karena mereka pikir, oh untuk dapetin nilai ini berarti aku harus belajar 10 jam. Tapi gara-gara itu mereka jadi nggak inovatif dengan cara berpikir mereka jadi nggak kreatif, mereka jadi nggak mendalami apa yang mereka pelajari. Hanya asal ngehafal, asal ngikutin kriteria ABC, mereka ngerasa itu cukup. Dan ternyata malahan itulah yang membuat mereka gagal. Mungkin kali ya, karena aku, ya pertama kayak aku maksa, pokoknya ya harus, aku cuma ngukur kalau nilai aku bagus, kayak kan pasti ada tryout gitu. Kalau nilai aku bagus berarti aku bisa. Padahal kan
sebenarnya terlalu banyak variasi-variasi soal yang ya kayak yang tadi kamu bilang, harus inovatif, harus kreatif juga. Jadi nggak cuma bisa nilainya bagus di tryout doang, kamu harus bener-bener bisa ngulik itu soal sampai bener-bener bisa. Dan aku cuma ya salah aja sih metode belajarnya, dan kadang kayak dipaksain, dan akhirnya juga ya nggak maksimal yang masuk ke dalam otak gitu. Dan menurut aku malahan Tuhan saking sayangnya sama kamu bikin kamu gagal pertama kali, karena Tuhan ingin kamu menjadi lebih dewasa, lebih sabar, dan mengerti bahwa kegagalan bukan berarti akhir dari hidup kamu. Betul. Aku belajar jadi lebih sabar, dan aku jadi lebih belajar menghargai apa yang aku dapat juga sih. Aku yakin kalau aku dapat di UI tahun pertama, mungkin nilaiku nggak akan, mungkin pas, maksudnya di UI-nya pas udah belajarnya, aku bakalan lebih menggampangkan kali ya. Nah, speaking of belajar dan cara belajar, kalau Feby punya kekuatan untuk membuat mata pelajaran baru di sekolah manapun, menurut kamu apa mata pelajaran yang akan kamu buat? Social skill sih. Iya. Social skill kayak communication skill, leadership skill. Iya. Satu hal yang menurut aku agak sedikit kurang dari masa sistem pendidikan di Indonesia, at least apa yang aku jalanin ya. Iya. Aku belajar di sekolah negeri, ya udah dinilainya berdasarkan ya nilai. Ujian sebenarnya bisa nyontek, ujian bisa nyontek. Maksudnya semuanya kayak ujian pun, kalau misalnya lo pinter ngafal 1 jam sebelum lo belajar, lo juga bisa ngerjain ujiannya dengan bener kalau misalnya lo bisa ngafalin ujiannya. Tapi kalau misalnya abis ujian terus lo ditanya, ngerti nggak? Enggak. Maksudnya kan bisa kayak gitu juga. Bener. Dan ya, jadi aku tuh ngerasa di sekolah aku nggak ada kita diajarin buat maju ke depan, presentasi, kayak kenapa sih, misalnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, kenapa sih harus 2, kenapa tambah, kenapa kayak gini, kita nggak diajarin buat nanya, berpikir kenapa? secara kritis ya, dengan bertanya. Iya, I agree, aku 100% setuju sama Feby, dan kalau aku boleh nambahin, social skills di mana seorang anak nggak dinilai dengan huruf atau angka. Betul. Ya, karena yang harusnya diajarkan kepada anak-anak adalah bagaimana bisa enjoy belajar tanpa pressure tanpa pressure untuk harus mendapatkan nilai yang mereka pikir diidamkan oleh orang tua atau guru mereka. Betul. Dan maksudnya aku banyak banget lihat contoh orang yang social skills-nya oke, tapi misalnya nilai akademiknya biasa-biasa aja, and they're doing very well in their life. Jadi ya aku ngerasa social skill penting sih buat diajarin. Iya. Kalau kamu dulu saat mencoba lagi, gagal lagi masuk UI, apakah menurut kamu tetap bisa jadi orang yang bahagia seperti sekarang? Harusnya sih, supposedly. Aku masih bisa doing well in my life dengan cara, ya aku passion di bidang musik, aku passion di bidang acting, aku bisa ngambil kelas, aku bisa belajar itu secara akademis, maksudnya aku bisa masuk institusi yang emang mempelajari itu secara lebih dalam. Yeah. You know, when I look at you, it makes me happy karena aku ngelihat bahwa kamu itu menjadi wanita yang sangat percaya dengan dirinya sendiri, nggak takut mengambil risk, dan lagi-lagi yakin dengan keputusan kamu. Kalau aku boleh tanya, apa emosi yang mendeskripsikan kamu dalam fase hidup kamu sekarang? Apa emosi yang tepat? Kayaknya nggak seru ya kalau misalnya hidup stabil, datar-datar aja nggak seru. Tapi konten bahwa dalam arti aku bersyukur sama semua apa yang terjadi dalam hidup aku, dan aku bersyukur sama semua yang ada dan aku dapetin sampai saat ini. Okay, beautiful. Well, last thing from me, Feby, aku mau nanya untuk teman-teman di rumah ya yang takut gagal, agar bisa terus mempunyai mindset yang positif dan gak gampang menyerah untuk mengejar mimpi mereka. Kalau dari Feby, apa mungkin kasih tips yang simple untuk memulai? Pertama adalah coba aja dulu, karena menurut aku lebih baik kamu sedih karena kamu gagal daripada kamu nyesel karena kamu gak nyoba.
Ya harus ngasih 100%. Kalau emang ternyata gagal, percaya ya bahwa Tuhan bakalan nge-redirect lo ke arah yang lebih baik untuk lo. Misalnya ternyata nggak masuk universitas bagus, lo malah dapat kesempatan kerjaan yang keren banget, kerjaan yang oke banget, yang bikin lo jadi lebih baik lagi. Jadi menurut aku ya jangan pernah takut sih buat nyoba. Kayaknya nothing to lose. And that's where you've put it together so wonderfully. Dan kalau dari aku hanya ingin bilang ke teman-teman bahwa sebaiknya, apalagi di usia yang muda, orang tua maupun diri kalian sendiri jangan terlalu menaruh terlalu banyak pressure akan harus mendapatkan nilai-nilai yang bagus, karena itu malahan akan membuat kalian lebih gampang takut, lebih gampang malu, dan gak mengkomunikasikan apa yang sebenarnya kalian butuhkan kepada guru atau orang tua kalian. Dan selain itu untuk guru-guru dan orang tua, jangan lupa untuk selalu memberikan criticism yang konstruktif, di mana anak-anak bisa belajar apa sebenarnya kesalahan mereka dan apa yang mereka bisa lakukan di masa depan. Dan terakhir, buat orang tua di luar sana ataupun mama-mama dan papa-papa muda, make sure anak-anak kalian tahu bahwa kalian akan selalu support dan mencintai anak kalian apapun yang terjadi di luar performance akademis mereka. Make sure your kids know that you will always love and support them, karena dengan pengetahuan itu dan security itu, anak-anak kalian juga akan lebih berani untuk mengambil risks dalam kehidupan mereka dan lebih berani untuk belajar dan melakukan kesalahan. Oke, dari Feby ada nggak closing remarks yang ingin disampaikan ke teman-teman di rumah? Ya, aku pengen ngingetin kalian semua bahwa keberhasilan kalian, nilai diri kalian tuh nggak cuma diukur berdasarkan nilai. Kalau misalnya satu jalan ketutup, masih ada 999.000 jalan lainnya yang kebuka. Aku yakin berserah diri aja sama Tuhan, dan aku yakin Tuhan bisa nge-redirect kamu ke arah yang lebih baik lagi. Wow, beautifully put. Dan oleh karena itu, kita kan pembahasannya hari ini menarik banget ya. Dan aku yakin teman-teman di rumah banyak sekali yang bisa relate. Dan tadi aku udah janjiin bahwa aku akan giveaway 2 Oppo Reno 6, yaitu Reno series terbaru dari Oppo. Nah, gimana caranya? Aku ingin kalian cerita di kolom komentar tentang pengalaman yang pernah kalian lalui saat sekolah dulu atau sekarang, di mana kalian merasa benar-benar sedih dan putus asa. Dan bagaimana kalian bangkit dari situasi tersebut. Nah, cerita yang paling menarik dan unik akan kami pilih, dan kalian akan memenangkan Oppo Reno 6 yang ada di tangan aku sekarang. So, good luck and I can't wait to read your stories. Dan Feby, makasih banget untuk waktunya hari ini. Sama-sama, senang juga bisa datang ke sini ngobrol bareng sama Cinta. I'm sure so many people are inspired by your story. Aku juga terinspired banget sih sama kamu. You're so cool, Cinta. Kamu bisa balance hidup kamu antara pendidikan sama karir, dan dua-duanya going well. Nggak semua orang bisa melakukan itu loh. Dan kamu juga likewise, kamu sibuk dari kecil, kamu punya karir yang baik, pendidikan yang baik, dan bisnis juga. Guys, kalau kalian belum notice ini, Feby ngebawain aku kopi. Kalau kalian pengen coba, ke IG-nya Feby aja. So, on that note, thank you so much. Guys, jangan lupa untuk selalu nonton Bicara Cinta setiap hari Minggu. Bye! Bye!